anti feminisme itu sebetulnya antitesis dari feminisme. Feminisme yang diusung ini kan pertama itu kan kesetaraan ya Mbak, kesetaraan gender. Kita sering lah mendengar istilah-istilah kesetaraan gender. Nah itu usungan utamanya feminisme. Betul. Jadi anti feminisme ini anti kesetaraan. Kenapa memilih itu? Bukannya seharusnya seperti itu ya, lebih enak. Seharusnya gitu kan ya Mbak. Tapi sebetulnya dalam Islam pun itu tidak ada kesetaraan Mbak. Yang ada itu keadilan gender. Jadi iya. Keadilan gender berbeda dengan kesetaraan dengan keadilan itu berbeda. Jadi gini loh Mbak, istilahnya kalau dalam kesetaraan gender ini kan ada kemarin tuh dari feminis luar. Feminis sekarang ini tinggal di Jogja dan diminta mengajar di kampus Islam Jogja. Feminis ini ya Mbak. Saya sebutkan saja ada Aminah Wadud. Aminah Wadud ini Mbak, feminis Amerika pindah ke Jogja hari ini. Dan dia ini mengimami sholat laki-laki, campur laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena menginginkan kesetaraan. Karena dia Muslim. Karena dia pikir kalau laki-laki bisa mengimami sholat, kenapa perempuan tidak? Nah begitu. Padahal dalam konsep qawwamah dalam Islam itu laki-laki tetap menjadi pemimpin sholat, tidak bisa diganti perempuan kecuali perempuan yang mengimami sholat perempuan. Selamat pagi Tetan dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi menjumpai ruang siar Tetan semua bersama Roro di sini dan inilah Madura FM, Madura Cerdas, Madura Bersatu. Sebelumnya Tetan Roro ucapin selamat pagi menjelang siang ya. Edisi hari ini bertepatan dengan hari Jumat kebetulan tanggal 19 Juni 2026. Nah, karena kita masih dalam momentum yang sama Tetan di bulan Muharram. Kayaknya kurang apik deh kalau kita tidak membedah, apalagi bulan Muharram ini adalah bulan yang pas untuk muhasabah diri tentunya, apalagi bagi perempuan, karena tanpa kita sadari bahwa perempuan saat ini lebih mendominasi ketimbang laki-laki. Lalu Tetan, di era yang sekarang ya, membangun identitas muslimah di dunia modern itu penting sekali untuk kita jaga baik-baik, karena selayaknya saat ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam itu menjadi akar untuk kita bisa menghadapi zaman ini. Dan tentunya zaman modern itu adalah menjadi seolah-olah itu adalah ranting yang akan selalu tumbuh kayak gitu, yang menuju ke puncaknya ya gitu. Untuk itu saat ini tidak sendiri Tetan, kita kedatangan narasumber yang cukup spesial hari ini yang telah membersamai kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk itu langsung Roro sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Roro. Iya, gimana kabar baik? Alhamdulillah baik. Ya, ini adalah siapa sih namanya? Tolong disampaikan kepada pendengar. Oke. Nama saya ini Muammanah Fauzi. Tapi biasanya orang-orang tuh karena salfok sama Fauzinya panggil saya Fauzi. Tapi ini sekalian di-clearkan gitu ya. Jadi panggil saya Mbak Ana aja. Memang panggilan di tempat tinggal Ana ya? Ana, tapi kalau di media sosial biasanya orang-orang panggil Kak Nande gitu. Kenapa kok bisa Nande? Karena username Instagram saya Anande gitu. Jadi biar mereka tuh simpel aja setiap DM tuh gini Kak Nan gitu. Iya, Nande itu dari mana sih kok ada sampai inisiatif untuk memberi nama Nande? Iya, Nande itu nama pena sebetulnya Mbak Roro. Iya, jadi singkatan dari beberapa kata seperti itu. Jadi tapi sebenarnya agak alay sih artinya. Apa singkatan itu agak alay gitu. Apa emangnya artinya kalau boleh tahu? Oh iya. Jadi Nande itu Ana and Allah everyday gitu. Oh my God. Jadi setiap segala hal itu melibatkan Tuhan. Keren gitu. dong. Ya tapi menurut saya itu alay gitu kan. Baik, ini Mbak Ana ya sebagai pentolan muslimah di Madura terutama. Kok kayaknya cukup vokal nih ya. Iya, Mbak Ana sendiri bagaimana sih mendefinisikan di era sekarang muslimah itu kayak gimana sih? Oke Mbak, jadi agak rancu sebetulnya ya Mbak ya. Karena melihat era modern ya sekarang lagi ini sebetulnya bukan modern lagi tapi udah masuk ke postmodern gitu Mbak. Jadi ketika melihat atau ada di era yang memang kita hadapi sekarang ini, kita memilih untuk
ikut arus terhadap ini sekarang kita ada di zaman modern nih, jadi kita memilih untuk ikut arus pada modernitas tanpa menyaring apapun yang ada dalam modernitas itu sendiri, apakah itu termasuk dari bawaan budaya dari barat atau kebiasaan-kebiasaan dari barat seperti itu. Modernisme kan memang asalnya dari bukan dari budaya lokal ya Mbak ya. Jadi ketika misalnya dia masuk ke kita seharusnya tidak ikut arus begitu saja, tapi kita perlu menyaring, membedah apa saja yang termasuk dari modernitas ini. Apakah liberalisme itu masuk, apa tidak? Apakah ini ternyata mengganggu konsep-konsep nilai agama, karena kita Sumendap ini terutama memang termasuk Madura khususnya ya Mbak, termasuk dari masyarakat yang religius gitu kan. Religius itu bukan berarti orang yang memang saleh, alim, tidak tentu. Religius itu memang orang-orang yang masyarakat yang beragama seperti itu, nggak ateis maksudnya Mbak. Nah ketika hal-hal yang memang datangnya dari modernitas ternyata mengganggu apa-apa yang menjadi nilai-nilai agama yang sehari-hari kita pedomi, itu yang sebenarnya perlu dibedah, bukan mengikuti arus. Lantas apa, salah kaprah apa yang biasa ditemui oleh anak ini di sekitar kita? Salah kaprah tentang muslimah yang era sekarang? Muslimah khususnya ya Mbak ya? Betul. Okay. Ini udah menyinggung sih Mbak. Jadi karena kita muslimah, yang paling salah kaprah adalah memahami Islam sebetulnya Mbak. Karena makna muslim atau muslimah itu sering tidak dianggap keren, tidak dianggap memiliki makna, karena terlalu takut menganggap diri muslim, karena kalau ngomongin Islam mesti tentang sholat, ibadah, puasa, itu seakan-akan membuat orang-orang itu merasa terbebani dengan itu. Padahal ketika membicarakan Islam, kita bisa membicarakan Islam itu dari segi politik, dari segi ideologi, sehingga ketika kita membicarakan saya muslim, belum tentu saya ini adalah orang yang soleh dalam bersolat misalnya, dalam beribadah. Bisa saja saya menyebut diri saya muslim dalam intelektual, seperti itu. Nah ketika ini tidak digunakan oleh muslim atau muslimah, ketika tidak bangga menggunakan itu, maka kita akan mencari identitas lain yang dianggapnya keren, yang terdengar ilmiah. Nah terdengar ilmiah ini itu biasanya datangnya dari indoktrinasi ideologi-ideologi yang datangnya dari barat itu Mbak. Jadi akhirnya ketika kita menyebutkan muslim, sebetulnya kita tidak perlu identitas lain untuk menyebut identitas sejati saya muslim dan harus bangga gitu, nggak perlu embel-embel lain. Tapi akhirnya pada hari ini kita sudah ketahui sendiri ya Mbak, sudah banyak muncul istilah muslim liberal, muslim radikal, muslim feminis. Itu sebenarnya kita tidak perlu, karena ada bukan beberapa ya Mbak, mayoritas ideologi itu kan ideologi itu kan basisnya itu bukan keadilan Tuhan ya, bukan sesuatu yang wahyu gitu. Tapi pikiran manusia. Ideologi itu kan dasarnya pikiran manusia. Pikiran manusia itu tempatnya salah, dosa, dan standar ganda gitu. Betul. Nah ketika kita mengikuti arus ideologi, kita akan mengenyampingkan hukum-hukum dan keadilan yang benar menurut Tuhan. Yang sudah paten ya. Iya betul. Jadi itu yang sebetulnya tidak perlu diubah-ubah dari identitas kita. Kalau kita menyebut muslim, ya sudah, muslim itu mencakup secara universal ya. Iya, secara universal. Lantas dengan pengelompokan yang tadi, itu gimana sih sebenarnya? Terus kalau kita ditanya, kamu masuk yang mana di antara ketiga itu? Iya. Lantas kita jawab apa nih? Dan bagaimana sih seharusnya? Ya, seharusnya kalau memang Mbak, istilahnya itu kalau bahasanya pribumi itu dulu, kalau kita kan dijajah nih ya Mbak. Jadi orang-orang bule itu dulu menyebut kita ini sebagai orang inlander. Inlander ini tidak merdeka secara pikiran. Jadi kayak kita menganggap orang berbahasa Inggris itu keren, orang-orang putih itu keren gitu. Padahal tidak semuanya orang-orang berbahasa Inggris itu memang pinter gitu. Mereka hanya pinter secara bilingual saja, belum tentu secara intelektual, secara memahami bagaimana kritik-kritik terhadap ideologi itu belum tentu mereka mampu gitu loh Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita ditanyakan, kita tidak perlu merasa inferior dan tidak perlu superior juga Mbak. Ketika sudah menyebut kamu ini dalam kelompok apa? Saya muslim, harus seperti itu saja sebetulnya. Tidak perlu menyebut saya maaf ya, saya ini feminis muslim gitu. Itu seolah-olah itu membingungkan identitasnya. Itu tidak percaya diri dengan identitas muslimnya. Karena masih mencampur baurkan bagaimana
sekulerisme dan Islam itu bersatu. Padahal sekulerisme itu memisahkan diri dari nilai moral, dari nilai agama. Itu kan sudah tidak sinkron ya, Mbak. Nah, makanya sampai hari ini bagaimana konsep-konsepan ideologi ini banyak bertentangan dengan agama. Nggak saya sebutkan Islam saja ya, Mbak. Tapi dalam Kristen, dalam Hindu, Buddha pun itu juga banyak disinggung sama mereka karena memang mereka memisahkan diri dari konsep agama dan nilai-nilai moral. Seperti itu. Jadi kan aneh ya Mbak bilang Muslim liberal gitu. Nah maksudnya gimana gitu kan? Kamu Muslim tapi liberal itu udah bertolak belakang gitu kan ya? Iya, pantas ya kalau orang baru lodge in ya. Iya. Kadang tersesat ya setelah cukup baru lodge in ya, setelah beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, ya dia kembali lagi gitu ya. Iya. Karena kadang salah pergaulan, meskipun bergaulnya sama-sama seseorang muslim kayak gitu ya. Betul. Ada salah pergaulan dari memahami ideologi-ideologi yang memang buatan manusia itu ya. Dan itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Lalu Mbak Ana kayak gitu sebagai orang yang juga sering hidup di dalam kota maupun juga di luar kota, di desa dan sering bolak-balik lah ya intinya ya. Pasti merasakan bagaimana kehidupan di desa dengan orang-orangnya, bagaimana kehidupan di kota dengan orang-orangnya dan pemikirannya dan segala sesuatunya kayak gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa lelah dengan tuntutan dunia modern yang saat ini kita hadapi? Sebetulnya kalau lelah dengan kondisi bolak-balik sih enggak ya Mbak. Tapi kalau lelah dengan kondisi bagaimana intelektualitas dan moralitas melemah itu saya lelah. Iya, di antara kota dan desa kayak gitu ya. Betul. Yang karena sudah melihat perbedaannya Mbak. Saya tidak menafikan hidup di kota itu memang enak juga karena merasakan juga bagaimana individualistik itu ada gitu kan, nggak kayak di desa kan Mbak, apa-apa serba ini itu gitu kan. Iya. Ada omongan gitu. Kalau di kota itu benar-benar ya kamu hidup sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Tapi yang saya rasakan terutama di dunia akademik ini ya Mbak ya, saya merasa begitu lelah. Nah terjadi kemarin kan ya Mbak, ada ketika ini saya ngomongin karena saya anaknya petani ya Mbak. Saya juga melihat bagaimana kemarin video yang viral itu tentang bagaimana seorang dosen, mohon maaf, yang juga menginginkan beras itu turun, harga beras itu turun. Dan kemudian dibantah dengan Menteri Pertanian kita, kalau ingin turun ya kamu mau ini kehidupan petani itu tidak dibayar. Nah kan sebetulnya ini terjadi gap antara petani dengan akademisi. Nah bagaimana akademisi hari ini dimulai dari mahasiswa ya Mbak. Ini banyak mereka yang hidupnya itu merasa seakan-akan tahu gitu tentang kehidupan petani. Mereka membicarakan petani, membicarakan bagaimana petani harus makmur, harus sejahtera. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kehidupan asli sebenarnya petani. Nah misalnya ya Mbak, saya berikan contoh. Di Madura ini kita kan hidup sebagai petani tembakau ya Mbak ya. Nah, petani tembakau. Tapi di sisi lain, akademisi ini juga menyuarakan bagaimana mereka hidup tanpa rokok. Oh iya betul. Ya kita membicarakan ini ya Mbak. Sedangkan tembakau ini adalah penyumbang bea cukai terbesar di Indonesia. Bahkan kalau saya baca kemarin itu terakhir menjadi nomor 1 malah Mbak. Cukai tembakau ini, cukai rokok atau cukai tembakau gitu ya. Yang menjadi yang menyumbang cukai terbanyak ke Indonesia itu ya ini. Jadi tanpa rokok, tanpa tembakau, tanpa petani tembakau, mungkin Indonesia sampai kapan-kapan pun tidak akan pernah bisa melunasi atau mencicil hutang. Gitu kan ya Mbak. Jadi ini bagaimana kehidupan akademisi ini seakan-akan ini loh Mbak, ada gap terhadap petani. Mereka berusaha, bukan berusaha sih, mereka berbicara pro petani. Tapi ketika petani menjadi petani tembakau, mereka juga membuat argumentasi anti rokok gitu. Ini kan kehidupannya bagaimana? Kita tidak tahu gitu ya Mbak. Iya bingung juga sih, karena semua kehidupan pasti akan ada selalu sisi negatif dan juga positifnya. Betul. Ya. Kalau dari segi tembakau ya menghasilkan rokok, tapi juga dari segi kesehatan kalau jadi perokok aktif ya kayak gitu. Dan banyak hal juga sama kayak narkoba itu kan betul. Tumbuhannya kan sebenarnya aman ya, tapi pengelolaannya juga kayak gitu ya. Itulah yang tidak bisa kita gimana ya, bingung juga. Ya, lalu saat menghadapi problematika itu, cara nge-recharge diri dari hal itu apa yang dilakukan oleh seorang Ana? Menulis sih Mbak. Iya, menulis.
Saya tuh kalau nggak apa ya ada masalah di kepala, ada suatu pertanyaan baru di kepala itu kan mulai dipelajari lagi ya Mbak. Itu kalau nggak ditulis itu semakin pusing. Jadi Richardnya itu yang ditulis baru lega. Oke. Dan mengingat bahwa Mbak Ana ini kan mengusung anti feminisme ya. Iya. Iya. Banyak orang langsung membayangkan sosok yang konservatif dan Betul. juga semacamnya kayak gitu. Sebenarnya apa definisi anti feminisme yang kakak pegang dan mengapa memilih jalan ini untuk Oke. digaungkan kayak Oke, gitu ya? oke, betul. Jadi anti feminisme itu sebetulnya antitesis dari feminisme. Feminisme yang diusung ini kan pertama itu kan kesetaraan ya Mbak, kesetaraan gender. Kita sering lah mendengar istilah-istilah kesetaraan gender. Nah itu usungan utamanya feminisme. Betul. Jadi anti feminisme ini anti kesetaraan. Jadi Kenapa memilih anti-kesetaraan itu? gender. Bukannya seharusnya seperti itu ya, lebih enak. Seharusnya gitu kan ya Mbak. Tapi sebetulnya dalam Islam pun itu tidak ada kesetaraan Mbak. Yang ada itu keadilan gender. Jadi Gitu. iya. Keadilan jadi berbeda dengan Berbeda, feminisme. kesetaraan dengan keadilan itu berbeda. Jadi gini loh Mbak, istilahnya kalau dalam kesetaraan gender ini kan ada kemarin tuh dari feminis luar, feminis sekarang ini tinggal di Jogja dan diminta mengajar di kampus Islam Jogja, feminis ini ya Mbak. Saya sebutkan saja ada Aminah Wadud. Aminah Wadud ini Mbak, feminis Amerika pindah ke Jogja hari ini dan dia ini mengimami sholat laki-laki, campur laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena menginginkan kesetaraan. Karena dia muslim. Muslim. Karena dia pikir kalau laki-laki bisa mengimami sholat, kenapa perempuan tidak? Nah begitu. Padahal dalam konsep qawwamah dalam Islam itu laki-laki tetap menjadi pemimpin sholat, tidak bisa diganti perempuan kecuali perempuan yang mengimami sholat perempuan. Seperti itu. Jadi tidak bisa, tidak ada kesetaraan, yang ada keadilan gender. Nah begini lagi ada kasus. Misalnya dalam Islam itu kalau perempuan ada masa iddah kan dalam bercerai ya Mbak ya. Dalam masa iddah ini feminis ini tidak mau karena mereka menuntut kenapa kalau perempuan harus iddah kalau laki-laki ini tidak membutuhkan tidak. Mereka ini sering menggunakan tafsir bebas feminisme dan menggunakan kacamata feminisme dalam mengkritik Islam. Mereka tidak menggunakan tafsir. Jadi kan tafsir bebas namanya ya Mbak. Nah padahal dalam Islam sendiri itu kalau masa iddah, kenapa perempuan harus ada masa iddah? Karena dia menunggu masa-masa itu menunggu apakah dalam rahimnya itu ada kehamilan atau tidak. Betul. Kalau misalnya dia tidak menunggu masa iddah tetapi menikah lagi, tapi tiba-tiba ada mengandung anak, itu akan membingungkan ini siapa ayahnya. Nah konsep ini itu untuk melindungi perempuan dan menjaga tanggung jawab laki-laki untuk masalah nafkah anaknya gitu. Betul. Nah, ya kenapa perempuan membutuhkan masa iddah? Karena untuk menjelaskan bagaimana nasib itu jelas dan posisi nafkahnya itu jelas biar gak campur aduk gitu ya Mbak. Ini anak dia tapi yang nafkahin aku gitu kan, suami lain gitu kan. Padahal itu kan menjadi kewajiban ayah sebelumnya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini itu tidak ada dalam konsep feminisme. Mereka menginginkan kesetaraan. Jadi kalau perempuan masa iddah, laki-laki harus masa iddah. Dalam Islam ini mengutamakan keadilan kan ya Mbak. Ini adil bagi perempuan dan laki-laki. Berarti yang sama pasnya diusung adalah keadilan gender ya. Jadi kita anti kesetaraan. Oke, betul sih, masuk akal ya. Banyak sekali juga contoh-contohnya. Karena mereka juga seringnya sih yang disampaikan adalah bagaimana perempuan juga mengisi ruang-ruang publik kayak gitu ya, yang mereka usung kayak gitu ya. Iya. Padahal di Islam juga boleh ya. Boleh banget. Seperti itu. Tapi kebanyakan ya di negara-negara penganut itu, kita sebut saja di negara Arab Saudi itu malah tidak ya. Kebanyakan yang ada di ruang-ruang publik itu adalah laki-laki ya. Oh yang di Arab Saudi yang menganut anti feminisme ya Mbak. Oh iya. Di Arab Saudi itu memang kebanyakan yang mengisi laki-laki. Tapi di sana laki-lakinya bekerja Mbak. Jadi perempuannya memang sudah tinggal angking kaki doang di rumah gitu loh. Jadi kehidupannya memang enak gitu. Di Indonesia sebaliknya. Karena kita sedang menghadapi era di mana di mana perempuan mendominasi pekerjaan di ruang-ruang publik dan laki-laki mulai mengalami masa feminin. Jadi masa-masa feminin ini masa-masa enggan bekerja, ingin di rumah. Ini banyak terjadi hari ini ya Mbak. Kalau kita sebutkan dalam bahasa kasarnya ya Mbak tahu sendiri kalau ya di media sosial istilah-istilah. Kondo. Iya betul, kayak enak banget nih ngomongnya gitu. Iya jadi kebalik. Jadi kalau misalnya konsep Islam itu memang benar-benar diterapkan, artinya laki-laki
harus bertanggung jawab menafkahi, melindungi, provide gitu loh Mbak. Perempuan bisa di rumah menjaga anak. Nah, tapi sebaliknya karena di negara-negara berkembang kayak Indonesia, kayak India, ketika kita mendengar, oh ini untuk memberdayakan perempuan, oh ini untuk kesetaraan gender, kita akhirnya pingin lari ke situ semua. Iya, jadi akhirnya inilah hari ini yang kita hadapi, apa ya Mbak, dampak dari kesetaraan gender, ya akhirnya perempuan berada di ruang-ruang kantor dan jarang memiliki waktu di rumah. Kan lelah juga ya Mbak perempuan kerja gitu kan. Mau tidak mau hormonal perempuan dengan laki-laki itu memang berbeda. Berbeda. Iya. Nah, lantas bagaimana nih seorang Kak Ana melihat batasan antara menjadi muslimah modern yang maju kayak gitu ya, dengan menjadi muslimah yang terpengaruh oleh arus feminisme? Menjadi muslimah di era modern yang maju itu menurut saya cukup tidak ragu dengan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi seperti itu. Jadi nggak ambigu gitu loh Mbak. Semakin kita ambigu, semakin kita mudah dipermainkan. Jadi kan kayak tadi yang saya sebutkan, ketika misalnya kita mulai ragu dengan identitas, ketika kita mulai tidak pede dengan Islam atau dengan Kristen, dengan Hindu misalnya, ya akhirnya kita akan diberikan doktrin-doktrin baru untuk kamu bisa masuk ke sana. Contohnya ideologi, liberalisme. Nah sekarang kita juga di NU yang Mbak saya sebut itu kan mulai sudah ada jaringan Islam liberal gitu. Nah, itu mulai iya ada Mbak. Ada jaringan Islam liberal, tapi sekarang kayaknya udah mulai ini ya Mbak, karena ditentang memang, karena itu memang nggak masuk akal. Rocky Gerung pun itu Mbak itu juga heran sama istilah itu kan. Ini liberalisme, ini sekuler, bagaimana dicampur baurkan dengan agama gitu loh kan ya. Ya jadi ketika kita mulai rapuh, ketika kita mulai tidak percaya diri dengan identitas kita akan dimasuki oleh doktrin-doktrin baru. Iya, sebetulnya itu adalah cara untuk menghancurkan seseorang ya. Iya, mulai tidak pede kan ya Mbak akhirnya. Duh, miris banget ya. Iya, kayak kita lebih bangga disebut feminis daripada menyebut diri sebagai muslimah. Ini juga menjadi apa ya Mbak, PR bagi muslimah untuk terus menyuarakan Islam. Meskipun kita akan dicap konservatif, meskipun kita akan dicap sebagai fanatik agama, fanatikan itu kalau misalnya saya melakukan apa ya Mbak ya, ibadah-ibadah ritual yang memang ekstrim bagi saya, tapi kalau menyuarakan Islam secara standar sebagai nilai itu bukan fanatikan, tapi ya itu standar kita sebagai muslim untuk membicarakan Islam. Kenapa ketika orang-orang membicarakan ideologi mereka tidak dicap mabuk ideologi, tapi orang-orang beragama membicarakan agama kita dicap akan mabuk agama. Betul. Itu kan yang menjadi kita tergila-gila untuk menyebut mabuk agama oleh orang-orang yang tidak percaya dengan agama. Baik, dan untuk labeling muslimah maju di era modern, ya gimana? Ya harus tampil di publik juga oke kan, tapi juga di rumah juga oke kan. Sama-sama oke lah ya. Kita kan muslimah bukan orang-orang yang bukan muslim itu Mbak. Islam itu agamanya orang-orang yang berpikir dan cerdas. Iya. Makanya ketika Iqra pertama kan Iqra ya Mbak. Iqra pertama wahyu pertama kan Iqra, bacalah gitu. Dan kalau menimbang dari awal-awal wahyu itu turun, tidak ada satupun sahabat Nabi itu yang bodoh. Nabi Muhammad pinter, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, semuanya itu pinter. Para periwayat hadis itu pinter, Sayyidah Aisyah pinter, penghafal hadis itu pinter. Jadi nggak ada umat Islam yang bodoh. Herannya kalau sekarang ada yang bodoh muslim ini, itu jadi anomali gitu. Karena Islam itu agamanya orang-orang yang berpikir gitu. Nah, lalu sekarang kan banyak sekali ya gerakan feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan seperti pendidikan dan juga perlindungan dari kekerasan ya. Nah, lalu juga menurut sudut pandang Kak Ana nih ya, apa titik melenceng atau bias dari gerakan itu yang membuat tentunya tidak silang dengan nilai Islam? Yang tidak silang ya Mbak. Kalau menurut saya, karena mereka mengatasnamakan kesetaraan ya, jadi semuanya oleh gerakan feminis itu yang dianggap sah saja meskipun itu menyimpang. Nah misalnya kesetaraan itu juga dalam keadaan laki-laki ingin menjadi perempuan, beroperasi menjadi perempuan gitu, Mbak, jadi transpuan, itu akan dianggap setara sama mereka. Padahal dalam Islam masalah banci muskil itu memang sudah diterangkan jelas dari hukum fikih gitu kan ya Mbak. Nah sebetulnya menurut saya pribadi, ketika feminis ini juga menyebut transpuan adalah perempuan,
itu secara tidak langsung mereka juga menyebut dirinya sebagai anti woman dan anti man sekaligus, karena mereka tidak mengakui bahwa transpuan itu adalah laki-laki. Jadi mereka seperti anti laki-laki karena tidak mengakui itu laki-laki. Menyebut transpuan sebagai perempuan pun mereka juga anti perempuan karena mereka tidak menghargai bagaimana identitas perempuan yang asli yang sejati, yang bisa haid, bisa melahirkan, bisa menyusui, hormonalnya berbeda. Itu kan berbeda ya Mbak, ketika menyebut transpuan sebagai perempuan itu juga mereka secara tidak langsung anti perempuan dan anti laki-laki sekaligus. Nah itulah konsep kesetaraan yang memang seharusnya tidak kita yakini sebagai muslim sebagai suatu nilai utama, karena dalam Islam pun urusan banci pun itu ada urusan fikihnya, bahkan dalam penggunaan emas pun karena tidak menyukai laki-laki dan perempuan, dalam hukum fikih pun itu sudah dijelaskan. Nah, ketika yang menjadi acuan pertama muslim itu bukan agama, bukan Islam sebagai muslim ya Mbak, tapi justru ideologi orang lain, nah itulah kekacauannya. Kita seperti menuhankan ideologi, menjadikan ideologi sebagai agama, tapi menjadikan agama sebagai ideologi, kebalik-balik. Gitu. Ya cukup berat ya. Ya, ini kayak sensitif sekali kan. Iya, tapi meskipun cukup berat, Retan, ini perlu kita pahami juga ya, karena kalau kita tidak pahami ini berat ya. Betul. Berat sekali sekarang kayak gitu ya, apalagi sekarang kayak orang dengan sangat mudah kayak gitu ya mendapatkan informasi kadang, tapi informasinya kadang ya tidak tepat lah kayak gitu ya. Dan menurut Mbak Ana sendiri dalam konsep Islam yang diyakini kayak gitu ya, kan kadang juga meskipun ada Islam tapi keyakinannya berbeda kan. Betul. Dan itu banyak sekali kita temuin ya di sekitar kita kayak gitu ya. Bagaimana sebenarnya pembagian peran yang ideal antara laki-laki dan perempuan di era modern ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan? Oke, pembagian peran ya Mbak. Oke, jadi kalau kita mau kembali ke Islam, biar setara secara gender ya. Biar adil ya Mbak. Karena Iya. saya tidak setara. Oke, salah. Oke, jadi biar adil secara gender, laki-laki muslim itu harus sadar bahwa dia itu muslim. Dan bagaimana dia harus menganut konsep-konsep Islam, dan muslimah itu juga harus sadar dengan konsep-konsep Islam dan bagaimana dia akan menjadi calon ibu kedepannya sebagai madrasah pertama. Jadi kan saya sebutkan ya Mbak, konsepnya ini udah mulai nggak stabil karena laki-laki saya sebut sudah mulai banyak mengalami fase feminin, sedangkan perempuan sudah banyak mengalami fase-fase maskulin atau fase-fase provide. Karena perempuan itu bukan melindungi Mbak, perannya, kodratnya gitu Mbak, kodratnya itu bukan melindungi perempuan, tapi mengasuh dan mengasihi gitu. Jadi kalau peran ini dibalik, perempuan yang akhirnya melindungi dan laki-laki yang mengasuh dan mengasihi, ini tidak akan stabil rumah tangga. Makanya banyak terjadi di kota-kota besar kehidupan-kehidupan seperti ini, perempuannya bekerja nggak pulang-pulang dari kantor gitu ya Mbak. Kan kalau di kota-kota besar itu kan berangkatnya jam 6, pulangnya jam 9, jam 8 gitu, jam 8 malam gitu. Itu udah nggak punya waktu di rumah gitu kan ya. Nah kalau posisi ini dibalik-balik, perempuan yang maskulin, laki-laki yang feminin, pada akhirnya kehidupan rumah tangga itu tidak akan stabil. Meskipun perempuan yang akan bekerja, banyak bekerja di ruang-ruang publik, ketika dia menemukan sosok laki-laki yang provider, misalnya bosnya provide gitu ya Mbak, tapi laki-lakinya suaminya tuh feminin di rumah, nah itu akan terjadi godaan untuk selingkuh. Nah ini tidak akan stabil Mbak. Ketika ada seperti ini, rumah tangga mulai ada cekcok gitu, dan kehidupan anak-anak pun ketika dipasarkan dengan bibi atau dengan sus pembantu-pembantu di rumah, itu tidak akan hubungan nurani dengan seorang ibu itu tidak akan menyambung secara langsung, karena memang yang dibutuhkan anak pertama kali itu memang ibu. Karena kan kita lekat dari rahim ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi setelah lahir itu yang memang perlu melekat pertama itu memang seorang ibu. Nah ketika itu dipisahkan secara paksa, maka akan terjadi bagaimana anak-anak tidak memiliki peran dari ibunya, seperti itu. Jadi kehidupan maskulin dan feminin itu memang perlu ditekankan lagi, karena Islam memang mengutamakan itu Mbak, laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminin. Iya, tapi kan bisa kan ya kalau misalnya
saling kalau sudah sama-sama bekerja setidaknya dalam urusan domestik ya harus sama dong kayak gitu. Iya, jelas. Iya, harus Kalau kayak bisa. gitu tetap kan, maksudnya tetap apa ya? Yang penting bisa dikomunikasikan Iya, ya. betul bisa. Sama-sama bekerja tapi sama-sama juga urusan domestik sama-sama diurus dan urusan anak juga sama-sama saling ngurus kayak gitu gantian kayak gitu tuh ya. Perempuan pun kan juga boleh bekerja ya Mbak, kan Sayyidah Khadijah kita kan bekerja berdagang. Tapi yang sering kita salah pahami ketika muslimah ini bekerja sekarang hari ini, mereka mengaku independent woman. Nah ini yang menjadi masalah karena tidak ada independensi dalam hal itu. Karena selama Apa dong namanya? tidak ada independen, meskipun laki-laki tidak independen. Jadi dia bekerja memang untuk tanggung jawabnya dia gitu. Nah Sayyidah Khadijah ini bekerja, tapi dia tidak pernah mengatakan dirinya independen. Dia tetap mengurusi dan melayani Nabi Muhammad sebagai laki-laki. Pekerjaannya Sayyidah Khadijah ini juga laki-laki. Yang bangun rumahnya Sayyidah Khadijah laki-laki. Selama hal-hal itu berurusan dengan laki-laki dan membutuhkan laki-laki, itu bukan independensi. Seperti itu. Tapi sekarang kita salah paham, kita bekerja sebagai perempuan. Saya independen woman. Ya, gitu. mentang-mentang semuanya dia bisa menghasilkan uang yang iya, banyak kayak gitu ya, dia banyak pekerjaannya, banyak side jobnya. Dia malah seperti menganggap dirinya bahwa wanita yang independen. Iya, kita yang bekerja itu independen gitu. Karena selama ya meskipun kurirnya dia laki-laki misalnya ya Mbak, selama yang ngurusin, yang bangun kantornya dia laki-laki, dia bukan independen gitu. Nah hal-hal seperti ini yang mengaku independensi superior seperti ini justru membawa muslim ini kepada arah apa ya Mbak? Arah berbangga diri, arah sombong. Padahal Islam ini kita muslimah dan muslim itu tetap terjaga dalam batasan-batasan moral. Jadi kamu nggak perlu sombong, kamu bekerja ya karena kamu memang membutuhkannya dan untuk membagikan hasil zakatnya nanti seperti itu. Oke. Wah. Ya, lalu yang terakhir nih Kak ya, bagaimana Kakak menanggapi kritik yang mengatakan bahwa pandangan terhadap anti-feminis ini justru melegangkan yang namanya budaya patriarki yang merugikan perempuan. Iya. Jadi kalau dalam bukunya Mbak Semak Mawar, pernah dengar ya Mbak ya? Belum, ini pertama Aquarina Karismasari. Jadi beliau ini adalah salah satu pelopor anti feminisme di Indonesia. Di Malang sekarang dia Mbak. Jadi anti feminisme itu memang ada Mbak, tapi belum pernah dipelopori secara intelektual. Nah, tapi anti feminisme hari ini itu justru sudah menjadi apa ya Mbak, antitesis dari feminisme itu sendiri dan diajukan oleh Mbak Rina ini. Ada bukunya judulnya Anti Feminisme Arketipe Kuasa Ibu gitu Mbak. Jadi sebenarnya mengungkap patriarki dalam istilah anti feminisme di bukunya Mbak Rina itu, patri dan arki ini berasal dari bahasa Yunani kan Mbak, patri dan arkat gitu. Jadi kekuasaan ayah. Tapi juga ada matriarki, itu kekuasaan ibu. Jadi anti feminisme itu sebenarnya anti feminismenya Mbak Rina ya, karena ini dibahas secara budaya bukan secara agama. Jadi Mbak Rina ini pro patriarki. Jadi gitu. Patriarki ini kekuasaan ayah kan. Jadi bagaimana di situ itu juga dijelaskan ketika seorang ibu itu melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini harus dididik sebagaimana kuasa laki-laki. Jadi dia tidak boleh dekat dengan kebiasaan-kebiasaan ibunya. Jadi dia tidak boleh berdandan, dia tidak boleh dekat dengan kebiasaan-kebiasaan ibunya yang suka dengan memasak. Itu bukan urusan feminin, Mbak. Oh ya. Jadi feminin itu kayak berdandan, menyukai hal-hal yang berbau bunga misalnya, itu lebih baik tidak didekatkan dengan seorang anak laki-laki. Dengan main Barbie misalnya, kalau anak-anak kan ya Mbak ya. Jadi harus didekatkan dengan kebiasaan ayahnya yang memang suka motor, harus mainannya truk bukan Barbie gitu. Nah itu kuasa ayah. Sebaliknya kalau seorang ibu ini melahirkan anak perempuan, itu juga harus dekat dengan kebiasaan matriarki, kekuasaan ibunya, harus senang dengan biasanya kita kan juga beli benda-benda mainan masak-masakan itu kan. Itu sebenarnya kita kan senang memasak sebetulnya, tapi karena kita ingin menolak kodrati itu, akhirnya kita perempuan gak apa-apa, gak bisa masak. Padahal ketika kita semakin dewasa, ketika kita belajar memasak, naluri ibu kita semakin tumbuh Mbak, feminitas kita semakin tumbuh sebagai calon ibu. Karena kita akan mikir akhirnya kan, oh ini kalau masak ini enaknya, ini enak gak ya buat anak-anak kita, ini bagus gak ya buat anak dan suami kita. Kita kan udah mulai memikirkan itu ya Mbak kalau punya anak.
apakah anak-anak butuh protein, apakah anak-anak butuh gizi dan karbo yang gimana. Kita mulai memikirkan itu ketika memasak. Dan memasak pun nggak ada ruginya, karena kita sebagai perempuan Asia, kita juga menjaga rempah-rempah kita dari cengkraman bule-bule itu gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa memasak, ya awas aja nanti rempah-rempah kita direbut kembali sama mereka. Karena itu tradisionalisme perempuan Nusantara, perempuan Asia lah ya Mbak. Oke, menarik. Iya. Ya, tapi bagaimana nih terkait akan kewajiban? Kalau memasak itu masih juga kewajibannya laki-laki loh. Ya, dalam Islam kan seperti itu kan? Iya, kalau misalnya laki-lakinya nggak bekerja. Iya. Kalau laki-lakinya bekerja, dia kan apa ya Mbak, waktunya kan banyak di luar rumah ya Mbak. Kita sebagai istri apakah tidak akan memberikan makan kepada orang yang kita sayang karena dia sudah mencarikan kita uang gitu kan ya Mbak. Jadi seperti itu yang disebut dengan seimbang atau stabil. Kalau misalnya laki-lakinya nggak kerja, perempuannya yang kerja, itu kan juga repot Mbak. Anak-anak nggak dapat sifat feminin dari ibunya, feminitas keibuannya. Kita sebagai madrasah pertama loh gitu, tapi banyak meluangkan waktu di luar rumah gitu. Itu kan jadi ini ya Mbak, itu juga Mbak yang masalah feminin dan maskulin itu juga bisa menjadi akarnya LGBT loh Mbak. Iya, karena ketika anak-anak lahir, laki-laki lahir, tapi dia dekat dengan kebiasaan perempuan. Soalnya saya juga ada temen yang seperti itu Mbak, dari kecil mainnya sama kita yang cewek-cewek, main Barbie, main baju-bajuan, main masak-masakan. Nah sampai sekarang dia akhirnya menjadi laki-laki yang feminin. Ya tau lah ya Mbak istilahnya, yang bakal laki-laki feminin sekarang tuh kayak lagi musim soalnya hari ini. Iya. Oke, cukup menarik nih. Dan terakhir banget nih buat pendengar Madura kayak gitu ya, Madura FM. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Ana kepada pendengar Madura FM? Ya kalau pesannya sih jangan hujat saya ya, karena berbeda gitu. Iya, karena pesannya itu, karena kita memang hidup di negara demokrasi gitu ya. Kalian semua kan menginginkan demokrasi. Nah ketika misalnya ada antitesis yang muncul, misalnya kayak anti feminisme, mungkin ada nanti anti LGBT atau mungkin ada nanti anti yang lain, itu seharusnya diterima dengan lapang dada secara intelektual, bukan dibungkam secara intelektual juga, karena mereka juga tidak menginginkan pembungkaman terhadap diri mereka. Kayak orang-orang LGBT kan tidak menginginkan pembungkaman ya Mbak. Nah sebaliknya kalau misalnya ada juga yang anti mereka, itu seharusnya tidak dibungkam oleh kalian para penggemar sesama jenis ini gitu, karena memang ya inilah tesis dan antitesis kehidupan gitu. Wow, keren. Ya, terima kasih Mbak Ana sudah memberikan wawasannya terhadap kita semua di sini ya, sehingga kita bisa memfilter nih baik dan buruknya yang seperti apa kayak gitu ya. Dan untuk itu Tetan, terima kasih sudah setia mendengarkan Madura FM. Kami pamit undur diri dan juga undur suara. Selamat siang dan selamat menjalankan ibadah salat Jumat bagi laki-laki yang akan segera melaksanakannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.